Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Anakku sekalian, mahasiswa yang mempelajari mata kuliah hukum adat. Jadi sengaja pada kesempatan ini Ibu menyampaikan materi terkait dengan buku atau panduan yang kita pakai dalam hal mempelajari mata kuliah hukum adat. Nah, ini adalah buku ajar dan sambil kalian melakukan resume terhadap buku ini, ada beberapa hal yang ingin Ibu sampaikan. Yang pertama bahwa buku ini membahas ada 11 bab. Jadi 11 bab. Yang pertama itu berbicara persoalan sistem sosial dan kekerabatan. Yang kedua tentang bagaimana mengenal istilah adat dan istilah hukum adat, ya. Dan yang ketiga tentang sejarah perkembangan hukum adat. Dan bab keempat tentang ruang lingkup hukum adat. Bab kelima tentang tata susunan masyarakat di Indonesia. Bab keenam tentang corak dan sistem hukum adat. Dan bab 7 masyarakat hukum adat, bab 8 tentang deskripsi analitis hukum adat, bab 9 hukum adat dalam peraturan perundang-undangan Hindia Belanda dan Republik Indonesia. Kemudian di bab 10 hukum adat dalam beberapa jurisprudensi, dan yang terakhir adalah bagaimana atau apa manfaat mempelajari hukum adat. Nah, pada bab 1, Ibu sudah menjelaskan bagaimana sebenarnya sistem sosial dan sistem kekerabatan. Dan juga yang kedua, apa yang menjadi perbedaan antara adat dengan hukum adat. Jadi, sudah Ibu jelaskan pula tentang perbedaan signifikan antara adat dengan hukum adat. Dan yang selanjutnya itu nah, ini juga bagaimana tentang pengertian hukum adat menurut Cornelis van Vollenhoven, menurut Terhar, Belfroid dengan Harjito Notopuro, Raden Supomo, Suryono Sukanto, bagaimana menurut Hazairin. Jadi itu anak-anakku sekalian baca sehingga memperkaya khazanah keilmuan kita tentang hukum adat. Karena hukum adat itu sebenarnya mudah untuk kita pelajari karena terkait dengan bagaimana sebenarnya sebuah kebiasaan atau tradisi yang dilakukan oleh pada masyarakat kita, khususnya masyarakat di daerah, yang tentunya kita sama-sama bisa memahaminya atau kita tahu sebab berhubungan langsung dengan lingkungan kita, di mana kita tempat tinggal. Nah, kemudian ini tentang bagaimana wujud hukum adat. Jadi hukum adat itu ada yang tidak tertulis, ada hukum adat yang tertulis, dan lain sebagainya. Kemudian bagaimana pembagian hukum adat dengan adanya sebuah teori resepsi in complexu. Ya, ini istilah-istilah yang dipergunakan terhadap hukum adat pada abad ke-19, bahwa adat itu harus sesuai dengan hukum agama yang berlaku pada tempat tersebut. Nah, selanjutnya ada bab 3 tentang sejarah perkembangan hukum adat. Ini tentang perkembangan hukum adat, tentang proses perkembangan hukum adat di Indonesia sampai sekarang ini. Kemudian tentang ruang lingkup hukum adat, ya, bagian-bagian hukum adat. Dan selanjutnya tentang, jadi kalau pada bagian ini agak panjangnya penjelasannya, silakan dibaca. Dan ini kalian resume, ya, resume dengan tatanan susunan masyarakat di Indonesia. Bagaimana tentang pengertian persekutuan hukum menurut Van Vollenhoven, kemudian menurut Jaren Saragi, ya, struktur persekutuan hukum itu semua lengkap, dan juga corak dan sistem hukum adat. Bagaimana corak-corak hukum adat? Ada corak keagamaan, ada kebersamaan, ada serba konkret, ada visual,
Kemudian hukum adat itu tidak dikodifikasi, artinya tidak dihimpun dalam beberapa aturan perundang-undangan sebab dia adalah merupakan hukum yang tidak tertulis. Ada juga coraknya tradisional. Hukum adat itu juga dapat berubah. Apakah berubah sesuai dengan perkembangan zaman ataukah memang berubah karena telah terjadi perubahan pada masyarakat tersebut. Kemudian hukum adat itu untuk mampu menyesuaikan diri dan juga terbuka dan sederhana. Kemudian juga ada sistem hukum, ya, sistem hukum dan perbedaan sistem hukum adat. Sehingga masuk kepada bab 7 tentang bagaimana masyarakat hukum adat. Apa definisi masyarakat hukum adat? Ya, semua lengkap di sini. Kemudian dasar yang membentuk masyarakat adat, yaitu ada faktor genealogis dan faktor teritorial. Apa itu faktor genealogis? Yaitu faktor yang menyangkut tentang keturunan. Kemudian faktor teritorial itu menyangkut tentang wilayah. Nah, di mana wilayah itu ada Aceh, ada Sulawesi dan lain sebagainya, Maluku, Jawa. Situ masing-masing memiliki hukum adat yang berbeda-beda yang tentunya tidak dapat kita persatukan. Kemudian fungsi masyarakat hukum adat, ya. Kemudian macam-macam masyarakat hukum adat. Ada genealogis, teritorial, ada teritorial genealogis. Dan juga eksistensi masyarakat hukum adat. Ya. Itu sudah silakan kalian baca. Kemudian kita masuk kepada deskripsi analitis hukum adat. Ya, apa pengertian hukum negara, hukum pribadi, hukum harta kekayaan, hukum kekeluargaan, hukum adat perkawinan, hukum adat warisan, peradilan, adat tanah dan peradilan hukum adat. Ya. Tuh. Kemudian juga tentang di bab 9 itu hukum adat dalam peraturan perundang-undangan Hindia Belanda dan Republik Indonesia. Ini penting juga untuk diketahui oleh mahasiswa dan aku sekalian, apa sih yang menjadi aturan-aturan dalam peraturan perundang-undangan yang di situ ada memuat tentang adat yang dimasukkan oleh para pembentuk undang-undang, ya. Dan yang bab ke-10 itu membahas tentang hukum adat dalam beberapa jurisprudensi. Jadi di mana kita pahami bahwa jurisprudensi itu adalah sebagai salah satu sumber hukum. Nah, bagaimana dengan jurisprudensi? Nah, ini juga dijelaskan, silakan juga kalian baca. Dan yang terakhir, manfaat mempelajari hukum adat. Yang pertama, berhubungan dengan prospek hukum adat Indonesia, dan selanjutnya adalah mengetahui hukum adat itu sebagai budaya hukum Indonesia. Nah, itulah anakku sekalian yang menjadi materi kita dalam hukum adat ini. Ibu berharap bahwa kalian mempelajari, membaca dengan baik dan melakukan sebuah resume pada mata kuliah ini sehingga nantinya akan menambah wawasan keilmuan kita dalam mata kuliah hukum adat, ya. Terima kasih, mohon maaf jika ada yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.